Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aski dari absen 27. Saya Rizky Zalyani dari absen 6. Jadi di sini kita akan membuat video wawancara mengenai bullying. Langsung aja ke videonya. Nah, di sini kita sudah sama wawancara. Boleh perkenalan dulu kan? Dengan siapa? Terima kasih Nurul sama Azika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Jahra Biari. Aku dari kelas 12-3. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana alamat rumah kakak? Alamat rumah aku sekarang itu aku tinggal di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Oke, pertanyaan selanjutnya, bisa nggak kakak menceritakan tentang diri kakak, misalnya kayak hobi atau aktivitas kakak sehari-hari? Tentang hobi atau aktivitas aku sehari-hari, kalau ditanya hobi, aku suka banget dengerin musik sama nonton film. Tapi untuk kegiatan sehari-hari aku, selain pergi ke sekolah, belajar, aku suka banget sama fotografi. Selanjutnya masuk ke pertanyaannya kak. Yang pertama, ketika kakak mendengar kata bullying itu, yang terlintas di pikiran kakak itu kayak gimana sih? Oke. Ketika aku mendengar kata bullying, yang terlintas di pikiran aku itu, bullying itu merupakan perilaku yang menyakiti orang lain. Bullying itu adalah perilaku yang sangat merugikan orang lain karena perilaku tersebut dapat merusak mental seseorang. Dan bullying itu dilakukan bisa oleh seseorang atau kelompok terhadap orang yang menurut pelaku itu lemah gitu. Jadi pertanyaan kedua, menurut kakak yang menyebabkan seseorang melakukan bullying itu kenapa kak? Oke, menurut aku kenapa seseorang itu bisa sampai melakukan bullying? Nah, faktor dari pelaku melakukan bullying itu bisa terjadi karena beberapa faktor ya. Salah satunya itu karena insecure. Jadi pelaku itu merasa rendah diri dan pelaku tersebut itu punya kekurangan, tapi gak mau hal tersebut itu terlihat oleh orang lain gitu. Jadinya dengan dia menyakiti orang lain, dia merasa lebih berkuasa. Dan kemudian faktor yang lain itu bisa terjadi karena ada masalah latar belakang dari keluarganya gitu. Jadi karena di rumah dia punya konflik dengan keluarganya, dia nggak bisa melampiasin emosionalnya, jadi dia melampiasin ke orang lain. Terus lanjut ke pertanyaan ketiga, kakak pernah nggak sih ngalamin atau melihat bullying di lingkungan kakak? Kalau ngalamin aku nggak pernah, tapi aku sering banget ngeliat terutama di lingkungan sekolah. Nah, salah satunya itu kayak bullying verbal, kayak ejekan, hinaan, walaupun itu bercanda, tapi kan karena salah satu merasa nggak nyaman itu bisa disebut sebagai bullying juga, dan itu sering banget. Pertanyaan yang keempat, apa saja bentuk bullying yang pernah kakak alami atau kakak lihat? Bentuk bullying yang aku lihat itu terutama di lingkungan sekolah itu salah satunya ada bullying verbal. Contohnya tuh kayak ejekan atau hinaan. Misalnya ada orang nih, dia kulitnya gelap, tapi aku sering banget denger sebutan panggilan kayak ireng gitu. Itu kan termasuk bullying. Walaupun bercanda, tapi kan pasti yang dibilang yang apa ya, yang dikatain sama pelaku itu kan menghina. Iya, menghina, dan mereka merasa nggak nyaman, dan itu termasuk bullying juga. Terus ada bullying secara fisik, misalnya kayak dorongan atau pukulan ringan, walaupun itu bercanda kan, tapi tetap disebut sebagai bullying juga. Terus bullying sosial, salah satunya itu pertemanan dalam circle. Semisal ada circle, tapi mereka itu punya konflik sama salah satu anggotanya, dan salah satu anggotanya itu terkadang bisa dikucilkan gitu, dan itu juga termasuk sebagai salah satu contoh bullying. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, kenapa banyak pelaku bullying ditemukan di sekolah? Menurut aku, kenapa pelaku bullying itu banyak ditemukan di sekolah ya? Karena di sekolah itu kan kita kan banyak banget, dan usia sekolah itu kan masih usia remaja yang bisa dibilang emosional kita itu belum stabil, belum cukup matang gitu untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Terusnya ya sih, tapi ya udah, kalau misalnya mereka punya masalah, kebanyakan mereka tuh nggak tahu cara nyelesainnya itu gimana. Nah, kebanyakan dari mereka itu membawa masalahnya itu ke sekolah dan bisa melampiasin ke teman-temannya gitu. Nah, selanjutnya masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaannya yaitu, apakah kakak pernah mendapat sosialisasi mengenai larangan tindakan bullying dan sanksinya? Sosialisasi mengenai larangan tindakan bullying itu biasanya aku suka dapat pas
jam pelajaran BK melalui guru BK. Dan selain itu juga pernah mendapat sosialisasi di ruang admin mengenai tindakan pelarangan bullying. Dan untuk sanksi yang diberikan itu kalau di lingkungan sekolah itu biasanya pertama dipanggil dulu guru BK. Nah, tapi kalau misalnya kasus tersebut masih berlanjut, ya tersebut masih melakukan tindakan bullying, bisa pemanggilan orang tua ke sekolah. Dan ketika kasus itu masih berlanjut, bisa diberikan surat peringatan. Tapi kalau misalnya kasus tersebut masih berlanjut dan tindakan tersebut benar-benar nggak bisa ditoleransi lagi, ya salah satu tindakannya itu dikeluarin dari sekolah. Oke, terima kasih atas Kak Zahra karena sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian wawancara terkait materi bullying. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.